Hadir Bu. Fatma? Ada Bu. Rohima? Hadir Bu. Putri? Hadir Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Satu lagi Rahma? Hadir Bu. Berarti hadir semua ya. Ya Bu. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, silakan berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik Ananda, sekarang tanggal berapa? Tanggal 8 Ibu. Kita belajar hari ini tanggal 8 hari Senin. Sebelumnya kita telah belajar mengenai akhlak terpuji, yaitu berkata jujur. Sekarang kita belajar mengenai optimis, ikhtiar, dan tawakal. Tujuan kita mempelajari ini adalah tentunya anak-anak itu nanti dapat menjelaskan pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal, serta menyebutkan dalilnya, serta memberikan contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Dan anak-anak itu dapat membedakan yang mana antara tawakal dan pasrah atau usaha, lalu dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut kepada materi kita, Ibu ingin bertanya dulu, apakah anak-anak pernah merasakan bahwa takut gagal? Contohnya mau ujian, takut gagal untuk mendapatkan nilai yang bagus. Pernah? Pernah. Nah, tentunya juga pernah dalam mengikuti perlombaan, ya kan? Pernahkah Anda takut gagal dalam mengikuti perlombaan dan tidak menang? Apakah takut? Takut. Nah, sekarang kita bahas mengenai pembelajaran kita yang terkait dengan pertanyaan ini tadi. Yang pertama yaitu pengertian optimis. Optimis adalah sikap yakin atau berpikir positif dan memiliki harapan yang baik terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Nah, dalam Islam, optimis berkaitan dengan berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita jalan keluar terhadap apa yang telah kita usahakan ketika kita mengalami kesulitan. Nah, Allah akan memberikan jalan keluar ketika kita mengalami kesulitan terhadap apa yang sedang kita usahakan. Nah, orang yang optimis itu tidak mudah menyerah terhadap apa yang sedang diusahakan dan selalu berpikir positif dan melihat sisi baik terhadap sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Kita lihat dalilnya. Nah, Allah berbicara dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 6. Dibacakan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Shadaqallahul azim. Nah, coba diulangi coba dari Ibu Neswa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, dalam ayat ini Allah telah menegaskan bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sesulit apapun jalan yang kita tempuh, sulit apapun hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti ada kemudahan, pasti ada hikmah setelah itu kita dapatkan. Selanjutnya adalah ikhtiar. Nah, setelah kita belajar optimis, kan kita belajar ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ikhtiar merupakan bentuk tanggung jawab manusia sebagai makhluk yang diberi akal dan kemampuan oleh Allah. Seorang muslim itu diwajibkan untuk berusaha secara maksimal sebelum mengharapkan hasil yang baik. Contohnya tadi adalah yakini untuk mendapatkan nilai yang bagus, yakin. Bismillah, besok ujian. Tidak hanya bisa yakin aja, pasti ada usaha dalamnya. Seperti apa? Belajar bersungguh-sungguh. Ketika belajar mengenai akidah akhlak, misalnya untuk kita menghafal, membaca,
kita akan memperoleh apa yang kita usahakan. Jadi jangan anak-anak itu nanti merasa wah sia-sia saja belajar, ternyata hasilnya nggak bagus, ternyata hasilnya dapat nilai yang nggak sesuai, nggak 100 dapat nilai. Nah, itu pasti ada hikmah di baliknya. Berkaitan dengan poin selanjutnya yang kita pelajari yaitu tawakal. Nah, anak-anak yang pernah mendengar kata tawakal? Tawakal itu adalah sikap berserah diri kepada Allah. Setelah kita melakukan usaha secara maksimal, tawakal menunjukkan bahwa segala sesuatu terjadi berada dalam kehendak Allah dengan bertawakal. Nah, setelah kita berusaha tadi, kita beroptimis kan, yakin kalau kita bisa. Setelah itu kita berusaha, namanya ikhtiar. Setelah itu kita harus bertawakal, berserah diri kepada Allah, meyakini bahwa segala yang kita telah usahakan tadi tidak ada yang sia-sia. Pasti ada hikmah, pasti ada berkah, pasti ada jalan untuk menuju masa depan. Itu ya Nanda. Ada dalilnya juga. Nah, dalam surat Ali Imran ayat 159. Coba ada yang Fatma, coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadarta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, bagus. Dalam ayat ini Allah menekankan bahwa apabila kita telah membulatkan tekad, kita mengusahakan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah karena Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi sekeras apapun kita berusaha, tetap hasil akhirnya Allah yang menentukan. Jika hasilnya itu baik, maka kita harus bersyukur. Ketika hasilnya itu menurut kita tidak baik atau misalnya nilai tadi rendah, kita harus ikhlas dan bersabar karena pasti ada hikmah di baliknya. Nah, sekarang kita masuk itu telah menyediakan NKPD. Di dalamnya terdapat soal-soal yang dapat anak-anak kerjakan, yaitu seperti yang pertama yaitu tugasnya menganalisis. Nah, nanti di dalamnya anak-anak menganalisis satu kasus. Nah, itu sesuai dengan materi yang mana? Tawakal kah, optimis kah, atau ikhtiar? Nah, nanti ada juga yang kedua yaitu role play, yaitu anak-anak mempraktikkan sikap yang sesuai dengan ikhtiar, tawakal, dan optimis. Oke, anak-anak dibagikan ya. Silakan anak-anak diskusikan, beri waktu 10 menit. Ibu mau nanya Bu. Ya. Ini Bu. Di mana ya Bu jalan Bu? Oke, Bu. Jadi ini Bu. Oke, karena waktu yang kita telah cukup, silakan kepada kelompok 2 bersama dulu untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Ibu ingin tahu bagaimana analisis anak. Silakan kelompok 2.
ia jarang belajar dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain. Ketika nilainya rendah, ia berkata, saya pasrah saja, mungkin memang bukan rezeki saya. Nah, yang pertanyaan pertama yaitu kesalahan sikap apa yang dilakukan Rina? Jawaban yang kami temukan yaitu Rina tidak menunjukkan sikap ikhtiar karena ia jarang belajar dan tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya. Selain itu, Rina juga sudah mudah untuk menyerah dan kurang memiliki sikap optimis. Selanjutnya itu yang pertanyaan kedua, apa yang seharusnya dilakukan Rina agar mencerminkan sikap optimis, ikhtiar dan tawakal? Optimis itu Rina yakin bahwa ia dapat meraih cita-citanya menjadi dokter. Nah, kalau yang contoh ikhtiar itu belajar dengan rajin, mengerjakan tugas dan mengurangi waktu bermain yang berlebihan. Lalu yang terakhir dengan tawakal, Rina tersebut setelah berusaha dengan semaksimal mungkin, ia selalu berdoa kepada Allah SWT dan menerima hasil yang diperoleh dengan ikhlas serta terus berusaha menjadi yang lebih baik. Ini sekian hasil diskusi kami. Ya, silakan diperjelaskan bagaimana runway-nya. Kursi. Ya, silakan yang dulu. Yang lain boleh diperhatikan ya dengan detailnya. Ini ibutannya tidak paham. Di sebuah kelas yang nyaman, para siswa sedang mengikuti pelajaran seperti biasa. Suasana kelas cukup tenang hingga bertanda pergantian pelajaran pun hampir berbunyi. Sebelum mengakhiri pembelajaran, guru memberikan sebuah pengumuman penting di mana besok akan dilaksanakan ujian yang menjadi salah satu penentu prestasi belajar siswa. Mendengar hal itu, seluruh siswa menunjukkan reaksi yang berbeda-beda. Ada yang tampak santai, ada yang mulai merasa khawatir, dan ada pula yang semakin termotivasi untuk belajar lebih giat. Nah, di antara mereka, terdapat seorang siswa yang memiliki cita-cita besar menjadi sang juara. Ia menyadari bahwa keberhasilan tidak dapat diraih tanpa usaha, sehingga ia bertekad mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi ujian yang akan datang. Oke, baik Anda semuanya, buat istirahat kita sudah berbunyi. Nah, sebelum kita keluar, Ibu mengingatkan terlebih dahulu kepada Anda semua bahwasanya minggu besok kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Nah, untuk itu Ibu mohon kepada Anda semua untuk mempersiapkan dirinya agar dapat menjawab soal ujian dengan baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu berikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu keluar dulu. Bu, Ya, Nanda. yang materi kemarin tentang ada kepada orang tua itu bagaimana, Bu? Kepada orang tua itu sebenarnya namanya kita menghormati orang tua kita, doain orang tua kita. Nah, kemudian kita disuruh nih sama orang tua kita. Nah, kita harus langsung mengerjakan apa yang disuruh orang tua kita. Kita tidak boleh menunda ataupun mengatakan kepada orang tua. Baik, Bu. Setelah pulang sekolah, suasana rumah terasa tenang, sementara teman-temannya mungkin sedang bermain atau beristirahat. Nah, siswa yang memiliki ambisius atau yang memiliki cita-cita yang besar tersebut, dengan penuh semangat dia mengulang kembali pelajaran yang telah dilaksanakan di sekolah. Ketika menemukan materi yang sulit, ia tidak menyerah begitu saja, melainkan berusaha mencari jawaban dan mencatat hal-hal yang penting. Ia selalu tekun belajar dan selalu belajar di rumahnya. Wah, besok mau ujian, sepertinya aku harus belajar lagi. Bagaimana ya? Sepertinya aku harus mencari jawabannya dulu. Bisa nggak ya? Pasti bisa deh. Belajar dulu. Ya Allah, semoga aku bisa menjawabnya ya Allah. Sekarang aku sudah belajar. Semoga besok hasilnya baik ya Allah. Ya, Bu. Udah, Bu. Oke, berikan aplaus. Sebelum kita menilai bagaimana
ia peroleh. Jawabannya yaitu sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal, apa yang ditunjukkan oleh Ahmad. Yang pertama yaitu optimis, karena Ahmad itu memiliki keyakinan bahwasanya dia dapat memperoleh nilai terbaik di kelas. Kalau yang ikhtiarnya yaitu Ahmad belajar setiap malam dan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Sifat tawakal dari Ahmad itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima hasil ujian dengan rasa syukur. Mengapa sikap tersebut penting dimiliki oleh seorang pelajar? Karena sikap optimis dapat menumbuhkan semangat belajar, ikhtiar membuat seseorang itu mau berusaha dengan sungguh-sungguh, dan tawakal menjadikan hati tenang serta menerima hasil dengan ikhlas. Ketiga sikap itu juga dapat membantu pelajar meraih prestasi sekaligus meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyebutnya, silakan. Putri, iya. Ada selesai lomba apa ya? Lomba itu ya yang menjawab itu ya. Kamu ikut? Ya, aku ikut nggak salah. Kamu ikut nggak? Aku sebenarnya mau ikut, tapi takut nanti kalau aku kalah. Ikut aja, nggak apa-apa. Menangkalannya itu kayaknya kita mau. Ya udah deh, aku pikir-pikir dulu ya. Setelah itu Rohimah pulang ke rumah. Aduh, gimana ya? Kalau misalkan aku ikut nanti kalah, malu. Tapi pasti aku nggak bisa, susah. Nanti lawannya pasti jago-jago. Aduh, gimana ya? Aku nggak usah ikut lah ya. Tapi kalau aku nggak ikut, gimana ya? Ikut aja lah, karena pasti Allah akan membantu. Kalau aku udah belajar, pasti bisa menang. Aku belajar lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa ikut aja lah, besok ikut. Keesokan harinya, Rohimah bertemu temannya di sekolah. Oh ya, tanya gimana? Kamu jadi Gimana? Kamu jadi ikut kemarin lombanya? Oke. Gimana? Kemarin kamu jadi ikut lombanya apa ikut? Aku ikut, semalaman aku belajar, terus aku ngaji, aku belajar nada-nadanya, dan akhirnya aku juara 1, Putri. Nah, betul kan kalau kita itu optimis, terus kita ikhtiar, habis itu kita tawakal tuh pasti Allah akan memberikan kita kemudahan juga Iya, ternyata kita harus tetap optimis, tawakal dan ikhtiar ya Putri. Alhamdulillah aku menang, terima kasih ya. Jadi untuk kelompok 2 tadi sikap ingat yang awalnya tidak ikhtiar, tidak mau belajar, tapi akhirnya belajar, akhirnya mendapatkan nilai yang bagus. Telah disadarkan oleh temannya. Kemudian juga kelompok 1 tadi Rohimah yang awalnya pesimis, tidak optimis, merasa takut untuk mengikuti lomba, akhirnya memiliki sifat yang optimis, akhirnya mau belajar untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam perlombaannya. Oke, hikmah dan manfaat dalam belajar itu. Sikap optimis dan ikhtiar itu memiliki banyak manfaat dalam kehidupan Anda. Ketiga sifat ini dapat membentuk mental yang dapat menumbuhkan semangat hidup, menghindarkan seseorang diri dari rasa putus asa, menjadikan hati lebih tenang dan sabar, dan tentunya juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
serta membentuk pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, karena waktu kita sudah hampir habis, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Silakan, Deswa, coba simpulkan. Jadi pembelajaran kita hari ini mengenai optimis, ikhtiar, tawakal, di mana optimis itu kita harus selalu berpikir positif dan yakin akan kemampuan kita. Sedangkan ikhtiar yaitu kita harus mengusahakan apa yang kita yakini dengan sungguh-sungguh dan berserah diri kepada Allah setelah usaha yang kita lakukan dan keyakinan yang kita miliki yang dinamakan dengan tawakal. Masya Allah, bagus sekali. Nah, jadi sebelum kita belajar kita hari ini, yaitu ketika kita belajar optimis, yaitu membentuk diri kita agar selalu memiliki keyakinan pada diri kita sendiri atas kemampuan kita, yakin bahwa pasti ada kedepannya itu kemudahan. Kemudian yang kedua kita belajar tadi tentang ikhtiar, yaitu ikhtiar adalah bersungguh-sungguh. Optimis saja tidak cukup ya Anda, kita harus bersungguh-sungguh dengan giat, mengusahakan apa yang kita kerjakan. Kemudian yang terakhir adalah bertawakal, karena hasil akhir yang kita miliki adalah ketentuan dan takdir dari Allah. Ketika hasil itu baik, maka kita harus bersyukur. Ketika hasil itu menurut kita tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus bersabar.